Halo sahabat investor, saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Teman-teman, kali ini kita diskusi tentang sebuah tema menarik, diskriminasi informasi. Nah, apa itu ya diskriminasi sendiri kan sebuah kata yang hal yang harus kita hindari ya, kita tidak boleh diskriminate. Tetapi kenapa diskriminasi informasi ini penting? Begini ceritanya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang teman lama saya. Dia berkata bahwa sekarang ini di kanal YouTube, di era pandemi corona, di era ketika orang-orang banyak work from home, bekerja di rumah, banyak produsen konten yang aktif, yang muncul, konten bisnis itu terlalu banyak sampai dia pusing, teman saya ini. Nah, dari sisi itulah saya kemudian teringat sebuah bacaan yang baru saja saya baca ya. Ini bukunya Investing: The Last Liberal Art, karya Robert Hagstrom. Nah, di buku ini adalah sebuah buku investasi, tetapi mengangkat beragam topik lintas segmen ya. Ada fisika, ada biologi, ada literatur atau sastra. Nah, di dalam literatur itulah kita diajak diskusi oleh penulisnya tentang bagaimana cara membaca yang baik, dan salah satunya adalah bagaimana memilah informasi. Investor harus bisa mempunyai bakat, skill mendiskriminasi informasi. Ya, kita tahu seperti teman saya tadi, ada beragam informasi yang datang, yang membanjiri media kita, membanjiri media sosial kita, di YouTube, di Twitter, Facebook, Instagram, dan channel-channel media sosial yang lain, LinkedIn mungkin juga. Beragam informasi itu ingin mencari perhatian Anda, ingin Anda mengklik, ingin Anda membaca, ingin mencuri waktu Anda. Nah, dari sisi ini, kita sebagai investor itu sangat penting punya skill diskriminasi informasi, baik dari sisi belajar ketika dalam tahapan belajar, atau dalam nanti ketika tahapan investasi kegiatan investasi. Nah, saya cerita dari kita diskusi dalam tahapan belajar dahulu ya. Seperti teman saya tadi, kalau kita tidak mampu mendiskriminasi, mengeliminasi sumber-sumber informasi yang tidak layak, yang tidak bisa yang tidak layak, tidak memberi manfaat lebih banyak, yang hanya menonjolkan bombastis, ide-ide bombastis, yang hanya menonjolkan popularitas, yang hanya menonjolkan ini semu ya, informasi semu hanya di permukaan saja, informasi yang mengkilap, hanya seperti itu kita nanti akan ketinggalan, waktu kita akan terbuang percuma karena kita tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting lagi. Nah, ini saya jadi teringat pengalaman saya ketika belajar investasi. Saya sendiri sudah mengenal investasi saham sejak tahun 99-an, tetapi dari berbagai bacaan itu saya tidak tidak dapat klik. Nah, seperti itu. Kemudian dari berbagai bacaan ya, dari situ, dari 99 terus, karena tidak dapat klik, ternyata saya melakukan yang namanya itu tadi, eliminasi informasi yang tidak penting saya acuhkan ya. Kemudian saya baru dapat klik dari The Intelligent Investor karya Ben Graham ya. Dari situlah kemudian saya dapat ya, kalau kita ingin belajar ya harus dari sumbernya. Saya percaya Ben Graham adalah sumber inti, core of the core. Ben Graham sendiri guru dari Warren Buffett. Warren Buffett mengendorse buku itu. Apalagi yang kurang? Nah, dari banyak informasi itu kita harus pandai memilah mana yang tidak perlu kita eliminasi. Nah, di buku Hagstrom, beliau mengarahkan bahwa kita mendapatkan informasi itu sebenarnya ada tiga tahap. Tahap pertama adalah informasi itu sendiri, tahap kedua adalah understanding, tahap ketiga adalah wisdom. Nah, kalau kita tidak pandai, tidak bisa memilah, tidak bisa mengeliminasi, tidak membuang informasi yang hanya menonjolkan bombastisme, yang hanya clickbait, yang hanya
menonjolkan istilahnya ya dalam istilah yang lebih sederhana. Anda itu tidak diberi cara untuk membuat kail gitu loh. Anda seperti seakan-akan diberi ikan, padahal ya mungkin hanya sedikit ikan yang ada di dunia ini yang diberikan secara gratis kan, seperti itu. Nah, saya ingin, seperti yang saya pahami dulu, kalau prinsip saya belajar, saya ingin mendapatkan sebuah cara bagaimana saya bisa membuat kail yang bisa saya gunakan untuk memancing seterusnya gitu loh. Dalam investasi juga demikian, itu prinsip belajar saya. Nah, cara yang tadi mengeliminasi informasi, mendiskriminasi informasi, memilih hanya informasi-informasi yang berguna, itu adalah satu tahap penting sehingga kita bisa belajar lebih serius dan lebih bermanfaat. Nah, itu tadi dalam tahap belajar. Dalam tahap investasinya sendiri, dalam tahap analisanya, dalam tahap memilih, memilah, kemudian Anda mendapatkan understanding, dalam tahap riset, dalam tahap membaca laporan keuangan, dalam tahap membaca riset industri, dalam mengetahui situasi politik, ekonomi, nasional, global, sehingga Anda mendapatkan wisdom, dalam mengarungi noise, banjir informasi di beragam media, Anda juga harus punya bakat, bahkan saya kira lebih keras lagi. Kalau ini kita inspirasinya dari Warren Buffett, Anda mungkin pernah dengar cerita kan? Kalau kita menganalisa, kalau Warren Buffett menganalisa, dia mengkategorisasikan saham-saham itu adalah dalam beberapa. Ada saham yang masuk akal, dia tampung untuk diriset lagi. Ada saham yang memang tidak layak, langsung dibuang. Ada saham yang mungkin nanti menarik bagi dia, bagi beliau, bagi Warren Buffett, mungkin menarik, dianalisa. Kemudian Warren Buffett merasa susah. To hard pile, dia punya rak atau punya semacam stack ya itu dibuang oleh Warren Buffett. Ya seperti itu. Nah, dengan cara membuang-buang informasi dari ratusan saham potensi yang berharap kita pantau, di IHSG sendiri ada 600-an saham dan mungkin bentar lagi kita akan mendekati 700 hingga ribuan saham. Mereka semua ingin kita perhatikan, ingin diriset oleh kita. Belum lagi dari sisi-sisi yang lain, dari sisi analis yang juga ingin mendapatkan perhatian dari 1-2 analisa mereka di setiap saham. Kita harus pandai memilah-milah, kita harus pandai menyaring-nyaring mana informasi, sehingga kita waktu kita sangat terbatas, teman-teman, saudara investor. Waktu kita sebagai investor sangat terbatas. Kalau orang mengira investing itu adalah banyak waktu di tradingnya. Tidak, investor yang serius justru malah mengolah, mencari understanding, mencari wisdom dari informasi-informasi. Trading mungkin hanya bisa dilakukan, ya kalau investor setingkat Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong bisa menyuruh orang lain ya tinggal trading. Tolong belikan saham ini sebanyak berapa ratus ribu lembar, berapa juta lembar, di harga ini, gitu aja. Udah selesai. Mereka nggak perlu berpikir lagi, mereka bisa lupakan itu, mereka tinggal riset lagi. Nah, waktu investor yang serius, kita mungkin trading sendiri, tetapi waktu kita lebih banyak habis mengolah informasi, membuang informasi, seperti yang kita diskusikan kali ini, mendiskriminasi informasi. Kalau kita sudah canggih dengan cara-cara itu, memilah, kita nanti akan dapat saringan informasi-informasi yang berharga, yang bermanfaat, sehingga ketika pada saatnya informasi itu dibutuhkan, saya yakin bahwa ini adalah ide yang baik. Nah, seperti itu sebagai contoh kepada Anda. Waktu investor serius pasti akan habis ya. Lebih banyak memilah, membaca, mencari understanding, kemudian menghubungkan, merelasikan informasi-informasi yang berserakan di kepala Anda, berserakan di media, di riset, di apapun. Jadilah wisdom sehingga Anda mempunyai keyakinan keputusan yang baik. Disitulah pentingnya diskriminasi informasi ini, teman-teman investor. Semoga bermanfaat. Saya tunggu komentarnya. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.